menikmati manfaat dari teknologi. Untuk itu telah ada beberapa upaya dari beberapa organisasi maupun dari Kominfo sendiri untuk pemerataan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan wilayah. Untuk itu telah hadir di studio kami yaitu Bang Sarfandi dari Gradasi Kalbar, yaitu Generasi Digital Indonesia. Selamat sore Bang Sarfandi. Selamat sore Mbak Nurul. Nah, sebelahnya ada juga Bang Ferianto, relawan TIK Kalbar, Telekomunikasi, Informasi Komunikasi ya. Iya. Baik. Selamat. Nah, ini temanya teknologi membangun desa. Jadi tadi pemanfaatan, kalau saya lihat dari temanya, jadi pemanfaatan teknologi untuk membangun desa. Iya. Itu kan? Baik, luar biasa. Jadi ini di bawah Kominfo ya, Iya. programnya ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya pertama mengenai mengapa teknologi itu penting untuk masyarakat desa. Gini, karena kalau saya lihat, saya kalau pergi ke desa, ke pedalaman, masyarakatnya tanpa teknologi biasa-biasa aja, gitu. Kenapa? Kalau ini tampak luar loh ya, tentu Anda lebih tahu ya. Saya yang lewat atau sekedar menginap di rumah keluarga yang masih deso gitu ya, nggak banyak pegang HP pun HP lama gitu. Perasaan tanpa teknologi biasa saja. hidupnya aman-aman saja gitu loh. Nah, kenapa Bang? Abang dulu lah. Iya. Jadi gini Mbak Nurul ya, sekarang ini kan sudah gencar-gencarnya pemerintah itu dalam hal transformasi digital. Jadi segala sektor, segala sisi, dan kami pun juga sebagai selaku pengusaha juga memang harus go digital dalam hal apa? Kompetisi antara sesama pengusaha. Jadi terkait dengan masyarakat kita ya, mungkin sekarang udah gencarnya terhadap go digital, transformasi digital itu kan memang harapan kedepannya itu adanya pendamping ya, pendamping literasi digital. Literasi digital ini ya mungkin saya sebelum ke tadi perkenalkan dulu, memang kami ini kan salah satu organisasi. Ya. Gradasi itu Generasi Digital Indonesia yang memang prioritas kami adalah pendampingan literasi digital dalam hal transformasi digital 4.0. Jadi memang pada sisinya pemerintah itu memang sudah menggalakkan untuk go digital. Nah, go digital di sini tentunya sudah infrastruktur digital yang kata Pak Wakil Presiden itu tol langit, itu sudah penggalakan dari tahun 2020, yang mana waktu itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dibangun dari infrastrukturnya dulu. Baik. Kemudian baru setelah infrastruktur sudah ada, memang SDM juga harus disiapkan, karena khawatirnya mungkin di wilayah kota, perkotaan, Sungai Raya, salah satunya Kuburaya dan Kota Pontianak, mungkin di pinggir-pinggir ya, yang pinggir-pinggir yang betul-betul diperhatikan dalam hal apa, kalau sudah ke go digital di setiap wilayah, memang yang paling penting juga ada yang prioritas itu adalah pendamping digital, literasi digitalnya. Karena kalau memang tidak disiapkan dari SDM terkait dengan seperti teman-teman di relawan, kemudian di pandu digitalnya, kalau tidak disiapkan, kemungkinan besar juga masyarakat yang menerima informasi teknologi tersebut tidak terarah gitu. Infrastrukturnya ada nggak? Sudah mulai disiapkan oleh SDM-nya tinggal SDM. Makanya kami salah satunya adalah tugasnya di situ sebagai pendamping literasi digitalnya, supaya betul-betul terarah untuk masyarakat desa yang akan mendapatkan salah satunya adalah menuju ke go digital tadi. Baik. Seperti itu. Jadi menurut pandangan kita pemerintah ini harus ada transformasi digital pasti, ya. Oke, pasti. Nah, Bang Ferry, dari masyarakat sendiri, masyarakat desa sendiri yang didampingi, mereka antusias tidak, mereka tahu tidak ini penting, jangan sampai pemerintah bilang penting, dia bilang ini apa, kami biasa-biasa aja. Jadi mereka tahu nggak penting atau cuma karena dipaksa merasa penting gitu? Jadi kalau misalnya kita ngomongin manfaat dari teknologi itu sendiri ya Mbak Nurul ya, jadi betul kata Mbak Nurul, sebenarnya kalau misalnya nggak ada teknologi pun orang desa kan ya fine-fine aja, hidup terus berjalan. Tapi kan dengan adanya teknologi ini sebenarnya bisa meningkatkan taraf hidup. Pertama, lalu mungkin untuk jenjang pendidikan mungkin bisa lebih baik lagi. Yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup kalau menurut saya. Jadi misalnya nih Mbak, kalau kita terkait, karena kebetulan kita di Relawan TIK Kalimantan Barat tuh ada pembinaan desa di daerah
daerah Sanggau, nama desanya Desa Ketemanggungan Tai. Jadi itu daerah yang masih menjunjung tinggi adat dan istiadat. Nah, itu kita juga kerjasama dengan salah satu organisasi di Indonesia, Kemenrum. Jadi kita buat pelatihan di situ, tujuannya untuk apa? Agar budaya kita juga bisa dilihat orang. Kalau misalnya sebelumnya kan mungkin orang nggak tahu nih, Mbak Nurul, kalau misalnya di Kemanggungan Tai itu apa kearifan lokalnya masih ada gitu. Tapi dengan adanya teknologi, jadi kita misalnya pada saat mereka misalnya ada kegiatan, ada tari atau apa segala macam kan, bisa kita liput, bisa kita masukkan di YouTube dan akhirnya orang seluruh dunia tahu. Bayangkan Mbak kalau misalnya teknologi itu tidak ada, jadi orang pun tidak tahu kalau ada yang namanya Desa Ketemanggungan Tai dan kebudayaannya, bahwa Indonesia sendiri kita tahu bahwa budayanya juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi bisnis. Kalau misalnya sebelumnya di desa tuh misalnya ada orang misalnya jual durian lah contohnya seperti itu. Tanpa ada teknologi kan mungkin orang yang ngambil ke sana bisa dengan harga murah, Mbak. Tapi kalau misalnya ada teknologi mungkin dimasukkan ke website, Facebook atau IG, mungkin itu kan bisa untuk lebih meningkatkan penjualan dari teman-teman di desa. Mas sebenarnya masih banyak sih sebenarnya manfaat mereka tahu tidak ya, bahwa ya itu ternyata penting, bermanfaat begitu. Betul yang tadi disampaikan Bang Sarvandi. Inilah tugas kami sebenarnya, gradasi dan relawan TIK Kalimantan Barat. Jadi saat ini saya bisa simpulkan mereka sendiri sebetulnya tidak paham benar kalau penting ya. Betul. Itu ya saya simpulkan ya. Iya. Karena mungkin hidupnya biasa-biasa, fine-fine aja gitu, fine-fine aja. Nah, baiklah. Nah, jadi apanya yang mau didampingi ini Bang Sarvandi? Mindsetnya atau kita langsung edukasinya atau gimana? Oke, kalau memang kita sudah jalan ya Mbak Nurul, kita sudah jalan pendampingan. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya kita belum ke transformasi digital terkait ke go digitalnya kawan-kawan pelaku usaha. Misal pendampingan dalam hal perizinan usaha yang dulu offline, sekarang sudah online, sudah berbasis ini di desa OSS, RBA. Sekarang sudah online semua. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah mewajibkan jualan di kampung, udah nggak bisa lagi manual online ya. Udah nggak bisa lagi manual. Mewajibkan itu tadi salah satunya izin usaha wajib online. Tapi memang mudah kalau kita dari teman-teman Pandu Digital itu pendampingan itu kita sendiri juga ngurus usaha itu nggak betul-betul mudah. Cuman kan dalam pikiran teman-teman masyarakat, daerah-daerah kawan-kawan itu memang akan ada kesulitan kalau tidak ada pendamping. Makanya memang yang perlu dibangun awal adalah mindset. Mindset dulu bahwa mau nggak mau mereka harus nggak mau zona suka, nyamannya tidak harus suka, keluar ya. Mereka harus online. Karena memang kalau tidak online satu sisi juga mereka akan ketinggalan apa? Ketinggalan dari kompetitor bisnis yang lain yang sudah online. Karena saya yakin teman-teman seperti Bang Ferry katakan tadi di satu daerah itu memang juga harus kita inikan untuk ininya apa namanya? Keunggulan daerah kalau memang tidak kita publikasi di YouTube, tidak sebelum kita publikasikan harus ada konten. Harus ada yang kita siapin nih gitu kan, baru nanti kita publikasikan supaya apa? Main TikTok nggak? Main TikTok juga. Cuman ini juga Mbak Nurul kadang-kadang kalah lah kita nih. Masuk internet masuk ke internet dalam satu wilayah tidak ada pendamping, tidak ada persiapan wilayah tersebut misalnya dari desanya langsung main-main masuk saja tapi tidak disertai dengan apa ya? Dengan pendamping literasi digitalnya, saya yakin malah makin makin tidak terarah. Anak-anak kita sekarang sudah kita tahu kalau ngumpul keluarga itu rata-rata itu memang sepupu, ponakan ngumpul nih, orang tuanya ngumpul ngobrol-ngobrol, tapi anak-anaknya bukan bermain. Bermain sih, tapi main handphonenya masing-masing. Nah ini mungkin perlu kita bangun mindset sebelum ke ini masyarakatnya dulu, kemudian kita kita arahkan, kemudian kita mungkin dengan versinya teman-teman organisasi itu ada cara-cara tersendiri untuk memviralkan supaya betul-betul bangun mindset dulu dari ini, ilmu pengetahuan baru mungkin pelaksanaan. Baik. Nah kita punya contoh nggak sih yang di sana? Oke lah. Punya daerah kayak pilot project nggak di sini? Hasilnya gimana sejauh ini? Siapa Bang Ferika? Bang Ferry dulu. Nah, kalau misalnya relawan TIK, Mbak, kebetulan kita ada target proyeknya ada 5 desa ya. 5 desa. Itu ada di Desa Ketemanggungan Tai Kabupaten Sanggau, lalu Desa Kuala II, Desa Arang Limbung, Kampung Arang, Desa Parit Baru, sama Desa Sungai Raya. Nah, deket sini lah berarti. Iya. Kuburaya ya? Iya. Karena itu pada saat waktu itu memang karena ini kan kita kan
targetnya juga udah ditentuin sama Kominfo sendiri, Mbak. Jadi itu udah. Karena kita juga bicara soal mau literasi, tapi fasilitasnya nggak ada. Iya, betul. Tapi ada satu desa yang di Temanggung Tai itu juga blank spot sih, Mbak. Jadi Terus gimana? Ya itu kita datang untuk mulai yang jelas itu tadi kata Bang Sarbandi, sebelum internet masuk kita siapkan dulu literasi digitalnya. Jadi seperti itu. Jadi oke. Tadi kan mau dampingi harus ada infrastrukturnya dulu ya. Kalau yang ini sebelum masuk? Sebelum masuk, ya udah kita dampingi gitu. Oke. Sampai kemarin dari Kemenrum sama ICT World dan Kominfo RI untuk di Desa Temanggung Tai itu udah sampai kita buatin RAB bagaimana, RAB untuk bagaimana desa itu membuat internet komunitas. Karena internet komunitas ini ada programnya, Mbak, dari Kominfo dan Kementerian Pemdes. Ada dananya dan ada itunya. Tergantung desanya lagi yang ngajuin ke Pemdes dan ke Kominfo. Jadi itu kita dampingi, bantu buat RAB, buat apa? Kalau untuk jaringan internet kan butuh topologi jaringan tuh, Mbak. Nah, itu kita buatin, kita ajarin. Kalau belum ada barangnya gini, segala mereka pemahaman mereka bisa masuk nggak? Kan belum ada misalnya blank spot, tapi diberi literasi dulu. Iya. Susah nggak gitu? Kalau menurut saya malah lebih penting kita edukasi dulu dari Jadi sebelum internet itu masuk kita harus edukasi dulu karena gitu. Penyebaran hoak lalu apa. Tapi tanpa ada barangnya gitu nggak apa-apa? Iya, kalau menurut saya malah lebih penting itu karena ini kan itu, Mbak, persiapan untuk mereka mendapatkan internet. Sebelum mereka mendapatkan internet, mereka udah dapat edukasi dulu tentang bahayanya internet, terus manfaatnya internet. Jadi seperti itu. Paham tidak? Paham bukan dalam artian kognitif ya, maksudnya mengerti tidak dengan literasi ini mereka aslinya terliterasi gitu loh. Gimana? Kalau saya lihat sih maksudnya itu kalau dibilang mengerti sekali ya mungkin belum lah karena kan memang belum ada barangnya. Belum ada prakteknya. Tapi minimal mereka udah bisa membentengi diri lah. Jadi ini yang benar, ini yang salah, seperti itu. Nanti ya. Oke, baiklah. Kalau di sini ada kampung digital. Kampung digital. Iya. Di mana tuh, Bang? Oke. Beda ya sama punyanya Bang Ferry? Beda. Beda ya. Oke. Berarti pendampingan udah jadi ya. Di mana tuh, Bang? Jadi gini, gradasi itu kan seperti yang saya bilang di awal tadi adalah salah satu organisasi penggiat literasi digital. Jadi kami itu bikin program sendiri di organisasi melalui program kita itu namanya program Kampung Digital Gradasi. Ya, di mana tuh, Bang? Nah, sekarang sudah terbentuk itu ada di 3 wilayah. Kalau Kota Pontianak itu di di benua Melayu Laut. Kena juga? Ya, kena salah satu. Jadi pencanangan kampung digitalnya Gradasi yang kemarin di launching tanggal 15 April 2021 di lokasi oleh Pak Wali Kota Pontianak. Nah, itu satu lagi? Karena bentrok dengan pandemi COVID, jadi kita belum maksimal, tapi kita sudah punya program, sudah punya jadwal yang bikin rutin pertemuan di sana. Kemudian ada yang sudah mulai bergerak ini ada di Kuburaya. Kuburaya ada 2 kampung digital. Satu di kampung digital yang ada di Punggur Kecil, itu di Punggur, namanya Kampung Digital. Baik, kita lanjutkan kembali kampung digital yang di Punggur, tapi setelah iklan layanan masyarakat. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali dengan teknologi membangun desa setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia. Kembali lagi di dialog publik. Nah, Bang tadi lanjut lagi, kampung digital yang di Punggur. Punggur kecil, Punggur besar nih? Kecil? Punggur kecil. Punggur kecil ya, baik. Nah itu gimana? Jadi kampung digital itu pendampingan, bentuknya seperti apa? Jaringan sudah ada ya kalau sama Bang ini? Jaringan ya ini ya, saya sampaikan untuk yang di Punggur kecil, itu Punggur cerdas ya. Kampung digital gradasi Punggur cerdas. Jadi kampung digital ini memang prioritas itu program kita adalah memang pendampingan program literasi digital di setiap wilayah. Tentunya setiap wilayah seperti yang Bang Peri tadi sampaikan punya lokal ya, punya budaya lokal, punya potensi lokal yang tidak kita bisa samaratakan dengan posisi yang desa yang ada di kota. Jadi salah satunya di Punggur cerdas itu saya melihat memang mereka ini giat ya, dari anak-anaknya juga mereka bikin program di situ juga sebagai domisilinya adalah PKBM Punggur Cerdas, salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi di situ juga kita di literasi digitalnya pendampingannya dimasukkanlah di situ kampung digital gradasi yang mana teman-teman di sana Mbak Umilia itu namanya, itu penggiat juga literasi digital, penggerak masyarakat di sekitar situ, memang salah satunya membuat program bersama dengan Ketua DPC Gradasi Kuburaya itu dengan Bang Rendra. Jadi program itu setiap sebulan kadang-kadang atau seminggu kadang sekali juga memang menghadirkan narasumber-narasumber untuk anak-anak, kemudian untuk ibu-ibu dalam hal pengenalan literasi digital. Salah satunya kemarin juga pengenalan untuk kalau tidak salah itu media sosial ya, bagaimana cakap bermedia sosial sampai membuat caption-caption yang betul-betul yang membuat orang tuh suka gitu kan. Tapi bicara tadi yang disampaikan Mbak Nurul terkait dengan apakah sudah ada jaringan di sana. Jadi jaringan di sana juga masih agak kurang di kawan-kawan di sana itu. Tapi syukurlah dalam beberapa bulan ini sudah ada IndiHome masuk. Alhamdulillah di Punggur kecil itu. Jadi tapi belum nyampe ke Punggur kecil yang wilayahnya ini nih kalau tidak salah Parit Tembakol. Nah, jadi kampung digital ini berada di Parit Tembakol, belum nyampe itu kalau nggak salah untuk jaringan. Jadi nggak bisa masih bisa tapi pakai tower gitu. Ada tower yang numpang di rumah RT, Pak RT kalau nggak salah. Jadi memang agak terbatas masih. Di sana kalau nggak salah ada proyek tower ya, atau belum jadi ya? Ada ya proyektor. Kayaknya saya belum dengar sih. Belum ada. Masih Punggur yang lain. Nah, mungkin Punggur wilayah lain saya belum dengar sih. Mungkin ada, bisa saja. Itu jadi mereka itu saya lihat anak datang itu nggak ada megang handphone atau apa gitu. Itu yang alhamdulillah ya di wilayah Punggur yang kita datang ke sini bisa sampai 20 menit atau 30 menit. Anak-anaknya masih belum kalau udah belajar tuh full. Belum lagi di Tanjung Saleh. Jadi pada saat itu kampung digital yang satu lagi di daerah Sungai Kakap juga namanya kampung digital gradasi Tanjung Saleh, Tansal. Itu juga penggiatnya adalah Kak Badariah. Saya kunjungan ke sana untuk melihat untuk masyarakat di sana. Saya pakai perahu. Mereka ada fasilitas HP sebagainya kan? Enggak ada malahan. Itu sama sekali dia bahkan
listrik itu hanya hidupnya malam hari. Listrik Jadi hidupnya malam gimana? hari. Ya, jadi Nah, Oke, itu nanti kita bicara soal Oke. soal tantangan ya. Tapi ya siap. itu tadi. Jadi Anda mendampingi mereka respon. Tadi kan juga HP aja nggak punya. Ya. Jadi respon mereka tuh gimana Ya. gitu loh. Jadi gini, seperti yang Bang Ferry sampaikan tadi, wilayah beberapa wilayah yang tadi blank spot tadi itu, kami dalam hal pendamping itu tadi kan tetap mereka tuh sebenarnya sudah mengenal. Oh sudah ya. Yang salah satunya bisa ke bukit-bukit, ke jalan raya. Nah itu yang mereka lakukan untuk mendapat WA, untuk mendapat mungkin ada ini kan salah satunya di situ. Jadi sampai saat ini adalah pengenalan-pengenalan. Baik. Cuman tinggal bagaimana teman-teman pandu digital ini, karena pandu digital, Bang Ferry juga ada pandu digital dari RTIK gitu. Kami juga ada pandu digital yang program Kominfo kita teruskan melalui organisasi komunitas, dan ini juga ada beberapa yang tersebar. Nah, tersebar dari beberapa daerah, salah satunya kami, karena ada program tadi Kampung Digital Gradasi, kami tempatkanlah teman-teman pandu digital untuk mengedukasi wilayahnya masing-masing. Nah, baik. kebetulan ini mungkin informasi sekilas, kita juga nerusin program Kominfo, yang mana program itu memang sudah akan berjalan 6 bulan. Ya. 6 bulan. Bang Ferry, saya juga termasuk fasilitator yang diamanahkan oleh Kominfo Pusat. Pasil ini ada 15 orang. Nah, 15 orang, satu orang ini menangani 200 UMKM. UMKM, Wih. pengusaha mikro kecil. Saya pikir saya salah dengar. Banyak ya ternyata ya. Jadi Hebat ada ya. fokusnya kepada UMKM dulu nih. Oke. Mudah-mudahan Jadi Anda nih pendampingannya juga punya fokus ya. ada. Tidak hanya masyarakat tapi UMKM. UMKM juga gitu. Jadi memang Jadi ada apakah yang klasternya. membawa manfaat bisnis gitu dalam Ya, pendidikan? betul. Memang UKM Go Digital 4.0 Oke, yang scale up-nya udah mulai digaungkan oleh Kominfo, makanya kami juga bergandengan tangan antara RTIK dan Gradasi Kalimantan Barat untuk ini tadi ya, keroyokan. Baik. Untuk dari sisi sekarang ini memang kami bergerak waktu sebelum ada program Kominfo ini sudah jalan ya. Sudah jalan di pendampingan masyarakat umum, pengangguran yang betul-betul belum sekolah, belum kerja. Tapi belum ini, sekarang gitu. pada UMKM itu bagus sekali kalau menurut saya Iya, sih ya. Karena bagaimanapun produk-produk mereka pasti kalah ekspos. Pasti. Nah, baiklah. Jadi saya perhatikan banyak sekali manfaatnya ya. Cuma selalu di balik manfaat ada juga ya positif dan negatif ya. Tadi budaya lokalnya terekspos dan sebagainya lokal. Tapi bukannya ada sebaliknya juga. Jadi budaya luar ekspos. Nah, jadi teknologi dianggap masyarakat lokal. Saya pernah baca jurnal itu sebetulnya sebagai suatu ancaman. Ancaman kearifan lokal mereka gitu, tradisi. Nah, anak-anak nanti tercampur juga, awal mereka baru wah anteng-anteng sehat, sekarang kerjaannya mejeng di TikTok gitu. Nah, jadi gimana sebetulnya, apakah itu bagian dari tantangan yang harus Bang Ferry hadapi, atau nanti saya ke Bang Safrandi ya. Bang Ferry dulu harus hadapi, ya itulah masyarakatnya itu ancaman gitu loh. Gimana tuh? Jadi sebelum ini terjadi, Mbak, memang saya salut juga sama Kominfo. Sebelum ini semua terjadi, Kominfo itu sudah menyiapkan. Baik. Jadi mereka ada yang namanya kegiatan literasi digital. Kegiatan literasi digital itu ada 4 pilar, Mbak. Yang pertama digital skill, digital safety, digital etik, dan digital culture. Jadi semua ini udah ibaratnya untuk mengcover hal-hal yang Mbak tadi katakan, ini ancaman gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita, ini ada 4, Mbak ya. Saya mungkin agak dikit ceritain tentang 4. Yang pertama adalah digital skill. Digital skill adalah ibaratnya tuh bagaimana sih cara orang untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin, misalnya contoh untuk bisnis dan lain-lain lah, banyaklah aplikasi perkantoran dan lain-lain. Yang kedua digital safety, nah ini untuk keamanan, misalnya penipuan online dan lain-lain, penyebaran hoax, itu di situ Mbak ada. Baik. Nah yang berikutnya adalah digital culture, nah ini untuk menyaring agar budaya-budaya kita ini tetap lestari. Jadi pemerintah waktu itu udah menyelenggarakan literasi digital selama 1 tahun Bang ya. Nah, itu udah disebar Zoom karena waktu itu pandemi 2020 dan 2021 itu pandemi. Jadi kegiatannya memang full
full Zoom, Mbak. Yang berikutnya adalah digital etika. Yang tadi Bang Sarpandi ceritakan, ada anak, ada bibi, ada paman, bagaimana beretika di dunia digital. Jadi memang sebelum itu terjadi, pendampingan itu meliputi itu betul, tadinya. 4 pilar literasi digital, gradasi dan relevantik sama. Baik. Jadi ada pilar seperti itu. Nah, itu yang takut itu Kominfonya atau masyarakatnya. Nah, takutnya justru masyarakatnya yang merasa, wah ini apa ini gitu loh. Nah, ini apa ini gitu. Nah, kita sebagai yang sudah pengguna teknologi tahu ini bisa merusak. Nah, mereka sendiri ada ketakutan tidak ketika dunia luar masuk ke masyarakat mereka? Nah, yang di awal saya udah diceritakan Pak literasi digital, Mbak. Ya memang ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, dan Kominfo udah menteng itu. Nah, kalau kita balik lagi ke masyarakatnya, saya pikir sekarang masyarakat kita udah mulai cerdas, ya karena memang kegiatan Zoom waktu itu benar-benar pasif, Mbak, selama 2 tahun itu, dari 2020 dan 2022 itu benar-benar pasif. Nah, kami dari organisasi juga waktu itu benar-benar kegiatan full walaupun pandemi. Jadi seperti itu. Kalau jadi pertanyaan ini ada manfaat enggak untuk masyarakat? Menurut saya sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat. Terlepas dari ancaman, tapi itulah fungsi pendampingan kan? Iya. Baiklah. Betul. Bang Sarpandi, untuk Anda sendiri tantangannya apa? Jaringan? Itu pasti. Gimana mau ngajarin anak apa pendampingan, jaringannya nggak ada, coba gimana? Oke, kalau kita ini kan masing-masing ini kan kena ada versi-versi. Artinya pendampingan kita ini memang ada beberapa sektor ya. Itu tadi beberapa sektor tadi udah ada beberapa yang disampaikan Bang Ferry terkait apa sih yang akan disampaikan kan gitu. Kalau di kita ini memang ada juga, memang di Kominfo itu jadi program Pandu Digital ini kan ada juga 5 pendampingan malahan. Pandu Digital yang dibentuk Kominfo itu realisasinya itu 5 pendampingan 5 sektor. Kalau tadi Bang Ferry itu kayak digital etika yang akan disampaikan seperti apa bermedsos gitu kan. Nah, ini adalah petugasnya tadi, pendampingnya tadi yang akan dibentuk oleh Kominfo, ada 5 sektor. Sektor pertama itu sektor pendidikan, sektor kedua itu adalah sektor UMKM, kemudian 3 itu sektor perikanan, kemudian sektor pariwisata, kemudian kalau tidak salah itu satunya adalah sektor kesehatan. Masing-masing ini pandu digital itu yang saya juga pandu digital, Bang Ferry juga pandu digital. Pada saat pemilihan itu milih nih, Bang Ferry kemana, pendidikan apakah, atau saya ke UMKM. Nah, itu sektornya pendampingan tadi. Jadi itu 5 sektor yang mendapat perhatian untuk pendampingan dalam upaya pemanfaatan teknologi digital tadi. Oke, baiklah. Jadi kalau pendidikan itu pastilah untuk anak-anak ya. Ya, didampingi anak-anak. Bahkan bukan anak-anak saja, Kak Nurul nih, karena guru juga perlu pendampingan. Betul. Gitu. Jadi guru di sektor pendidikan mungkin perlu didampingi. Mungkin dia guru-guru ini kan mungkin ada beberapa usia yang mungkin ini ya faktor usia. Jadi kami pun juga dalam hal ini pandu-pandu digital melalui organisasi-organisasi ada program ya, salah satunya kami itu di namanya program organisasi penggerak POP. Nah, POP sektor pendidikan. Nah, salah satunya pendampingan guru-guru tadi gitu. Jadi banyak sekali. Nah, tadi yang Mbak Nurul sampaikan terkait tantangan. Jadi tantangan memang salah satu yang terbesar itu sebelum bicara jaringan memang jangankan di daerah yang lain, di daerah sini sajalah dulu. Oke lah. Beberapa area itu. Ya, nggak usah ke kampung-kampung dulu. Yang sebenarnya yang tantangan besar adalah kurangnya sinergi. Ya, kurangnya sinergi. Misalnya kami terkait dengan ini pendampingan kita, pendampingan UMKM yang kami butuhkan 200 UKM, satu pendamping yang akan didampingi intensif oleh satu pendamping 200 orang itu juga kami masih belum memiliki data valid yang betul-betul yang bisa lah gitu ya, betul-betul UKM ini butuh gitu. Mungkin UKM-nya misalnya katakan klaster 1 ke klaster 2 udah belum melek, udah mantap gitu kan. Jadi mungkin ya itu aja belum nih, gitu belum. Makanya sinergi Ramarti ini kami butuh diskusi juga dengan pihak pemerintahan daerah. Artinya, yuk sama-sama gitu kan, kami bisa bantu terkait dengan bagaimana database. Nanti kami yang akan inikan, misal membantu lah. Ya, coba nanti kita diskusikan. Ya. Jadi harusnya bagaimana sih bentuk kolaborasi? Apakah perlu pemerintah, apakah perlu swasta? Nah,
tantangan Anda berikutnya. Selain itu kolaborasi, kemudian jaringan. Nah, apakah ada tantangan dari masyarakat itu sendiri? Oke. Kalau saya di pendampingan masyarakat itu sebenarnya yang tantangan besar adalah kurangnya informasi. Oh ya, tapi masyarakat tidak menentang, mendukung program ini? Ya, sebenarnya tidak ada yang menolak, terutama waktu di daerah ini ya, lokasi yang blank spot tadi ya. Malah mereka menunggu. Cuman di satu sisi saya malahan ngelihat waktu saya sana tuh WA tidak aktif sama sekali. Jadi macam orang menghilang ya. Jadi aduh, saya merasa risau karena sudah terbiasa dengan WA, tapi karena memang keadaannya tidak bisa masuk dan memang kemana bukit pun juga tidak ada, Bang Ferry. Jadi akhirnya padahal dekat Pontianak ya? Tanjung Saleh itu. Oh ya, nyebrang lagi. 30 menit atau 45 menit lah ke sana pakai perahu gitu kan. Saya dengan ke sekretaris desanya ke sana. Nggak ada ya? Memang tidak ada internet. Malam itulah listriknya. Jadi nggak mendampingi apa? Nah, kalau di sana itu kita lebih itu tadi mempersiapkan seperti Bang Ferry tadi, memang programnya kan sudah ditentukan. Ya. Kalau kami ini kebetulan juga ada penggiat salah satu pandu digital di sana, Kak Badariah ini memang luar biasa di sana itu. Jadi memang, Anda punya yang memang punya visi misi sebelum datangnya internet itu mereka udah kanter beberapa anak-anak. Saya lihat tuh malah bersyukur saya karena saya jarang-jarang melihat anak-anak kumpul kegiatan pentas seni itu orang tua berbaris di belakang, anak-anak ngumpul semua sampai hampir jam 10 malam. Mereka itu enggak tetap di situ gitu, enggak ada yang bubar apa segala itu. Makanya saya tuh kepingin ibaratkan teman-teman pandu digital yang dibentuk oleh Kominfo betul-betul lah dimaksimalkan oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan provinsi. Artinya kita sama-sama yuk kita ibaratkan bikin salah satu bagaimana mengkanter sesuatu yang negatif. Ini petugasnya yang melalui kita nih diberdayakan gitu loh. Jangan-jangan masyarakatnya juga nggak semangat, pemerintahnya juga. Ya ini pokoknya gitulah, udah urus. Pokoknya gitulah. Gitu. Pokoknya gitulah. Permasalahan itu kan banyak komplit. Baik, oke. Nanti kita jadi bentuk kolaborasi itu nanti apa? Kemudian yang ingin saya tanyakan juga jadi supportnya apa dari instansi, perlukah swasta terlibat, bagaimana para masyarakat, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Publik, kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tahun ini tidak seperti tahun yang lalu. Kemerdekaan terbelenggu oleh keadaan. Keadaan memaksa kita harus mampu tetap bertahan. Kita jangan pernah kalah oleh rintangan. Karena kita dilahirkan sebagai bangsa pejuang. Teruslah melangkah demi Ibu Pertiwi. Bangkitlah, berlarilah, kobarkan semangat demi Indonesia.
Kembali lagi kita di dialog publik, masih tentang teknologi membangun desa. Baik, nah itulah tadi tuh di lapangannya bagaimana, tantangannya bagaimana. Baik, gimana kita bisa ke depannya jadi gimana? Tadi tantangannya yang pertama, tadi adalah sinergi, kolaborasi. Saya tanya Bang Ferianto dulu ya, nanti baru. Karena Anda kan dari berbeda ini ceritanya. Berbeda-beda. Ini sebelum, ini kalau ada jaringan baru. Oke. Nah, Bang Ferry, kolaborasinya dengan siapa seharusnya gitu? Bentuk kolaborasinya apa? Bentuk support yang diperlukan tuh apa sebetulnya? Ya Mbak Nurul, jadi kalau misalnya ya sebenarnya sih program kita udah jalan lah intinya seperti itu. Tapi memang lebih baik lagi ada support. Kalau cepat, supaya cepat ya. Ya memang tentu kita di sini pemerintah ya Mbak ya, karena kan segala anggaran apa kan. Contoh ini saya ngomongin desa Ketmonguntai karena itu memang contoh real lah. Contoh real lah yang butuh di sana. Jadi ya memang pihak kayak pemerintah desa dan Kominfo daerah Sangga itu memang seharusnya ikut juga turun gitu ya. Walaupun memang udah kami buatkan semua, tapi tetap ya bersama-sama lah kolaborasi. Tapi dari provinsi kan oke ya? Oke, udah. Turunannya susah. Iya. Baik. Nah, terus juga kalau swasta malah lebih bagus saya karena apa? Di sana sudah ada tower kan, sudah ada bakti. Jadi hanya ngasih sinyal aja sih gitu. Saya rasa untuk pihak swasta ngasih bandwidth 100 atau 200 Mbps tuh mudah sekali lah gitu. Udah, nggak mahal itu. Towernya udah ada soalnya. Iya. Jadi nanti paling teman-teman di desa ya paling hanya buat infrastrukturnya saja. Oh, jadi maksudnya kemurah hatian gitu ya? Iya. Murah hatinya ya. Iya, sayang karena towernya udah ada. Nah itu dia tinggal sinyalnya gampang itu. Gampang itu. Kayak yang provider gede ya, itu nggak masalah Pandi. Provider gede itu nggak seberapa itu. Kecil tuh. 200 Mbps kecil itu. Makanya tapi kok belum tuh? Nggak diajak atau menolak atau ya karena kemarin programnya memang kami untuk sementara kami kan gitu pendampingan jadi ya sementara kami dulu tapi ya mungkin kedepannya bisa nanti minta bantuan sama pihak lain juga Kak tapi ini udah masuk ke Pemdes sih udah ke Pemdes sama ke Kominfo-nya juga. Baik. Nah ini kita tantangan. Kalau dari Bang Sapandi sendiri bagaimana bentuk kolaborasinya sendiri? Jadi apa gitu yang bikin gregetan gitu kolaborasinya tadi sempat menyinggung? Iya, kalau dari kami sih memang kolaborasi itu memang salah satu ini kita ya moto kita ya kolaborasi membangun negeri. Jadi kita ini berbagai macam ragam latar belakang. Kami nggak usah ke luar dulu lah kita kawan-kawan pandu digital itu bermacam latar belakang keahlian. Keahlian misal Bang Ferry bicara website jangan ditanyakan lagi gitu kan dan bicara yang terkait dengan literasi digital yang lain kemudian marketplace apa segala tuh dan saya juga ada gitu kan kemudian ada lagi beberapa teman-teman yang ada. Nah ini artinya kolaborasi itu bukan hanya terkait terkait dengan perencanaan pelaksanaan pun juga harus kita matchingkan bersama. Karena ini hanya masalahnya adalah hanya kurang sinkron. Harapan kami ke depan itu apa? Pertama itu ya soalnya saya enggak bicara ke ini ya, yang real saja lah. Yang saat sekarang ini kami ini butuh UKM yang mau daftar. Terkadang gini terkait itu tadi tadi yang saya bicarakan. Data Anda jadi maunya datanya tuh dari siapa, dari mana, bentuknya apa coba? Betul. Jadi seperti yang beberapa bulan yang lalu itu Menteri Keuangan saja udah ngomel-ngomel itu bicara data. Gimana kita mau berprogram data aja masih belum kelar. Makanya ini lagi. Kenapa datanya belum kelar? Data ini adalah dari yang terutama UKM ya. Data yang sangsot atau yang ini yang rusak atau apa itu pertama itu dari data pelaku usaha yang terdaftar. Makanya salah satu untuk mendata UKM yang sekarang gencar pemerintah lakukan adalah melalui izin usaha berbasis OSS. Tadi, nomor induk berusaha berbasis online. Jadi semua UKM baik itu ada punya akta notaris, tidak pun perseorangan pun harus daftar di situ. Itulah bicara data tadi. Yang mau didampingi tadi itu harus terdaftar ya? Harus terdaftar, salah satunya dan sudah berjalan. Sudah berjalan, baik. Ya. Nah ini saya sering berdiskusi di sini. Ternyata yang belum mendaftar itu banyak sekali. Yang terdaftar itu
Tidak, jadi kebanyakan misalnya UMKM bikin keripik segala Iya. ya udah bikin aja Iya, gitu bisnis. Nah, tapi ya jalan gitu. Nah, bagaimana sih Anda perlu bekerja sama dengan siapa gitu loh supaya ya ada kesadaran mendaftar bahwa nanti bisa dibantu. Ini kita bicara daerah sana ya. Oke. Jadi begini, UKM itu janganlah, pelaku usaha itu janganlah, misalnya yang kecil-kecil ya, diribetin hal-hal yang sebenarnya 15 menit itu beres. Maksudnya Izin usaha itu 15 menit beres. OSS-nya rumit enggak? Enggak, ini karena pikiran, mindset tadi ya. Jadi UKM itu sudah berpikir wah ribet ini Susah. Enggak. Jadi itu seperti itu. bikinnya 15 menit. 15 Asal menit upload beres. semua kan, Iya, ya kan? upload KTP. Kalau tanpa NPWP bisa enggak? Sebenarnya bisa gitu kan, tapi memang pemerintah ngarahkan NPWP juga, NPWP pribadi gitu. Jadi cukup modal itu sebenarnya email. Nah, sekarang masyarakat juga kesulitan, email pun juga nggak punya. Kadang email yang dibuati counter HP. Tempat beli handphone kan dibuatin emailnya oleh counter HP gitu. Itu ada beberapa kejadian. Sehingga itulah kesulitan karena buat usaha ini, izin usaha ini kan harus ada approve OTP-nya ke email. Jadi nggak maksimal ya, karena yang terdaftar nggak banyak. Tapi makanya memang harus yang terdaftar ya. Harus terdaftar gitu. Tapi ya untuk program kita makanya Bantu fungsi dari daftarkan pendampingan tuh jalan dulu lah. Oke Usahanya lah. ada dulu. Makanya fungsi pendampingan ya dari tidak ada usaha, OSS. tidak punya OSS menjadi udah ada OSS gitu. Baik. Awalnya tidak go online terkait dia pun tidak punya ini media sosial misalnya. Kita dampingi udah punya media sosial. Ada target yang akan didampingi oleh teman-teman, salah satunya Bang Peri, saya juga itu 200 UKM ini lumayan selama 6 bulan. Kami dampingi harus go online, go online dalam UMKM naik kelas untuk go online-nya. Teman-teman OSS juga harus wajib, apalagi ini mungkin output yang paling jelas di depan mata itu memang dari 200 UKM kalikan 15 ini harus punya izin usaha. Ini ada yang sudah jalan belum sih? Ini lagi launching besok, Kak. Launching besok. Besok oleh Menteri Kominfo kita, Pak Joni Plet ya, itu besok jam 9 pagi Zoom. itu udah online Zoom. Online Zoom ya. Nah, ya saya mengharap juga nih kawan-kawan atau pengusaha-pengusaha yang menyaksikan acara ini untuk ikutan langsung kegiatan besok di launching oleh Pak Menteri. Perlu dukungan seperti perbankan tidak terhadap UMKM itu mempengaruhi tidak mereka mendaftar gitu. Itu apa namanya? Perbankan misalnya Perbankan. membantu UMKM sehingga merangsang mereka untuk mendaftar gitu. Oh, untuk mendaftar untuk Ya program meregistrasi kita ya? diri mereka kan harus terdaftar dulu baru bisa ikut program. Oh iya, sebenarnya sangat perlu, Kak. Sangat perlu gitu. Jadi gini, Bang Peri pun juga ini masih meraba, siapa ini 200? Siapa ini 200 kan? Jadi banyak yang terdaftar, makanya saya bilang di sini. Jadi sangat butuh ya, sangat butuh. Kita pun juga terkejar-kejar, makanya tadi ya. Kendala tuh di data tadi. Sebenarnya kalau data ini udah siap, segala sesuatunya sudah ada grade-nya, misalnya grade A, grade B, grade C, mungkin grade A yang paling memang udah tidak perlu lagi lah gitu kan, sudah naik kelas nih. Jadi misalnya yang grade C, grade B ini aja yang butuh gitu kan, yang perlu kita dampingin. Nah itu yang sebenarnya data, Kak. Ibaratkan ini ya kita kekurangan, terutama yang saya ya, mungkin pemerintah juga punya data base sendiri, cuman ini masalah nasional sih sebenarnya. Baik, susah galak kalau udah bicara masalah nasional. Oke lah, Bang Ferry. Nah ini karena di desa ini, jadi Anda tuh berharap bekerja sama dengan, tadi kan memang perlu turunannya itu memang kerjasama. Nah masyarakat sendiri, apalagi yang harus sebetulnya Anda, kalau saya bicara soal digital culture misalnya, nah harusnya gimana gitu loh? Harusnya begini, apakah masyarakat sekarang tetap pada culture-nya, tetap gitu, lebih banyak mengekspos daripada terekspos, gimana Bang? Saya tuh agak takut gitu loh, nanti anak-anak pedalaman tuh sibuk TikTok gitu, bukan nanam padi gitu. Ya itu tadi Kak, jadi teknologi ini seperti dua sisi lah. Iya betul. Ada yang baik, ada yang kalau di literasi digital tuh udah ada 4 pilar yang tadi saya jelasin. Yang Anda bahayakan tuh maaf ya, kalau di desa tadi itu anak-anak lebih terancam tidak kalau tidak hati-hati gitu? Ya itu tadi Kak, perlu literasi lah.
banyak sebenarnya ancaman. Ancaman tuh sangat banyak. Oke, mulai dari- mereka sendiri apakah melindungi diri tidak? Karena kan sudah didampingi nih. Nah, itu perlunya pendampingan. Ya, yang pemerintah udah berusaha, kami pun dari organisasi udah berusaha. Ya, ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya lihat hasilnya sih, Kak, teman-teman tuh udah mulai sadar sih. Udah mulai sadar bahwa ini enggak boleh. Iya, baik. Saya kasih contoh sedikit ya, yang ini kekhawatiran saya karena saya wawancara juga di bidang pendidikan. Nah, sejak COVID kan pada online tuh. Nah, masyarakat sudah ada jaringan, saya nggak bisa dibilang pedalaman ya. Misalnya masyarakat udah ada lah pokoknya internetnya ya. Jadi pada punya HP anak-anaknya. Efeknya tuh buruk gitu loh. Bukannya untuk sekolah, kerja main game, maknya marah-marah gitu. Nah kayak gini kan tadi kan ada juga digital edukasi ya. Nah, gimana lah seharusnya masyarakat ini, orang tua harus bagaimana sebetulnya supaya bisa bekerja sama dengan Anda? Betul, Bu. Jadi kalau terkait itu ada yang namanya kita digital digital skill. Jadi untuk mengarahkan anak-anak tuh untuk membuat sesuatu hal yang baik, misalnya game. Ya kita lebih baik membuat game daripada memainkan game. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya nih YouTube, kalau untuk anak di bawah 17 tahun kan ada YouTube Kids tuh. Nah, mungkin orang tua ikut berpartisipasi untuk mendownload setting lah ya. setting itu. Terus banyak kok Kak filter-filter untuk membentengi. Itu juga Anda berikan kepada ada masyarakat. literasi digital, ada namanya digital safety. Digital safety tadi ya. Itu udah mulai dari spamming, lalu mulai dari phishing dan penipuan-penipuan online, termasuk juga salah satunya edukasi untuk anak-anak. Yang kalau misalnya ini kita ngomong gamblang ya Kak ya, memang kita takutnya adalah pornografi. Betul. Karena di internet tuh orang pakai VPN aja udah bisa tembus. Ya udah itu. Nah, jadi ya itu peran orang tua, peran masyarakat itu juga perlu lah menurut saya. Jadi selama ini gimana? Belum maksimal. Ya kita masih terus berjalan. Dengan kata lain belum maksimal. Oke. Tapi udah ada inilah Kak, udah ada progresnya lah. Bang Ferry ngomongnya hati-hati. Enggak. Baik, jadi perlu dimaksimalkan lagi ya. Dimaksimalkan lagi. Kasihan. Jadi biar kerja pun kasih edukasi terus, tapi nggak ada support orang tua, balik rumah anaknya nggak diawasi, kan seperti itu. Ini sebelumnya mungkin karena dari tadi saya ngomongin pemerintah, bukan berarti saya ini berpihak kepada pemerintah Mbak, tapi dalam artian pemerintah ini udah full-fullan gitu. Udah dari awal udah benteng gitu. Kalau misalnya masih Anda bicara kalau ngomong pemerintah tuh Kominfo. Ya. Alright. Berarti Anda perlu sebetulnya dukungan dari instansi lain, kolaborasi tadi seperti betul. Dinas Pendidikan. Bisa Dinas Pendidikan. Tapi ada beberapa kegiatan literasi digital kita memang yang gandeng sekolah-sekolah Kak. Oke. Sekolah-sekolah memang waktu itu dicari, misalnya kan kita narasumber kan ahli IT satu, terus ahli hukum satu atau apa. Di antara 4 nih 2 pasti pihak dari sekolah. Berarti tertarik ya? Berarti sadar ya gitu. Luar biasa. Itu LO-nya memang cari ke sekolah-sekolah, hubungi sekolah-sekolah. Oke. Jadi pemerintah sendiri tidak main sendiri lah gitu. Jadi memang lintas instansi. Dari pihak pemerintah juga kolaborasi ya. Kolaborasi waktu itu. Cuman semoga turunannya juga kolaborasi. Gitu lah ya. Soalnya provinsi ngawasin daerahnya susah juga. Kalau misalnya ini contoh lah Kak, dari 1000 yang kita literasi, misalnya ada 500 atau berapa persen gitu yang mungkin belum terliterasi, ya harap maklum lah, namanya juga kita proses lah kan. Tidak mungkin instan nih Kak. Jadi kita pun dalam proses literasi ini pun tidak tiba-tiba nih, misalnya seluruh rakyat Kalimantan Barat langsung blek, langsung melek semua kan. Saya rasa tidak juga. Jadi ya itulah perlu proses. Makanya Anda ada ya. Iya. Saya dan Bang Sarpandi ada. Baik. Terima kasih sekali Bang Ferry, Bang Sarpandi. Boleh bikin closing statement sebagai penutup untuk bagaimana supaya teknologi memang ditujukan untuk membangun desa gitu. Ya, mungkin dari gradasi Kalbar sih memang harapan kedepannya ini adalah tadi kolaborasi. Artinya kita bersama-sama bergandengan tangan dalam artian membuat program ini menjadi mudah, bukan menjadi sulit. Jadi beberapa beberapa unsur mungkin bukan ranah kami, mungkin bisa dibantu oleh
pihak pemerintahan daerah. Mungkin dalam hal ini adalah dari kalau memang sasaran kepada kami kepada UMKM, jadi tinggal kita nyaman melaksanakannya. Jadi harapan ke depan kita kolaborasi bersama dalam artian menjalankan program bersama, karena ini tidak akan bisa berjalan dengan sendiri-sendiri. Jadi ini akan tetap butuh bantuan dari segala pihak, masuk dari organisasi juga kami siap membantu. Artinya maksimalkanlah kita sehingga bisa melaksanakan literasi digital untuk semua kalangan masyarakat. Itu saja sih. Luar biasa. Terima kasih sekali Bang Sapandi. Terima kasih Bang Ferry. Saya tutup sebentar. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita mengenai teknologi membangun desa. Jadi memang teknologi itu seperti dua sisi mata uang, tapi secara bijaksana kita harus mengambil manfaatnya dan membuang yang tidak bermanfaat. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih ya Bang Sapandi. Jangan dibuka dulu. Jangan kemana-mana dulu.